Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan taubatan nasuha ada dua unsur utama. Ada dua rukun yang harus terpenuhi. Yang pertama apa? Menyesali perbuatan. Menyesali perbuatan. Maka tidak ada taubat kalau tanpa penyesalan. Ya. Waliyadzubillah, bahkan Malik masih berbangga dengan perbuatan dosanya yang padahal mungkin sudah dia lakukan dahulu, sudah lama. Tapi ia masih merasa bangga dengan perbuatannya yang konon katanya sekarang dia sudah dalam posisi lebih baik gitu ya. Sudah hijrah posisinya. Namun ketika ia masih tidak ada unsur penyesalan atas apa yang dia lakukan dahulu, maka hijrahnya sejatinya bukan hijrah yang benar, belum hijrah yang benar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا الحاضرون أعزكم الله hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbuna Azza wa Jalla, yang mana sampai dengan petang hari ini, sampai dengan detik ini kita masih merasakan begitu banyaknya nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, yang dengannya kita masih bisa melaksanakan dan menjalankan tugas kita, tupoksi kita selaku seorang hamba, yaitu beribadah kepadanya, di antaranya dengan menunaikan pelaksanaan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla berkenan menerima amal salat maghrib kita. Dan kita lanjutkan duduk sejenak sampai menunggu nanti waktu datangnya salat Isya dengan menuntut ilmu yang semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dimudahkan kita dalam meraih dan mendapatkan ilmu tersebut, dimudahkan kita dalam memahaminya, dan dimudahkan dalam kita mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus, dan sekarang kita berada di pembahasan terakhir ya. Jadi buku ini sudah tuntas, insyaallah kita bahas. Semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Bab terakhir atau bahasan terakhir yaitu terkait dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha. Allah Rabbuna Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang sangat familiar yang sudah kita hafal di surah Tahrim ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, taubatlah kalian semua kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla taubatan nasuha, dengan cara taubat yang nasuha, dengan cara taubat yang semurni-murninya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, yang mudah-mudahan dengan upaya taubat kalian itu Allah Rabbuna Azza wa Jalla berkenan untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan, wa yudkhilakum jannat, dan kemudian memasukkan kalian ke dalam surga-surganya yang tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai. Jadi ini adalah merupakan dalil ya akan bahasan kita itu taubatan nasuha. Ini adalah perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Dan kaidah mengatakan al-amru lil wujub. Perintah itu mengindikasikan akan wajibnya perbuatan itu. Ya. Oleh karena itu taubat adalah perkara yang wajib kita laksanakan. Wajib. Setiap manusia, setiap kita pasti memiliki dosa. Tidak ada di antara manusia yang melangkahkan kakinya di muka bumi yang tidak memiliki dosa. Semuanya berdosa, bersalah. Ya.
Semuanya bersalah. Dan selayaknya manusia yang memiliki dosa, maka adalah merupakan keniscayaan wajib untuk baginya apa? Bertaubat. Wajib bertaubat. Baik. Taubat yang dimaksud yang diminta oleh Allah taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Al-Hasan An-Basri rahimahullah mengatakan begini. Taubatan nasuha adalah seseorang menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan seraya bertekad untuk tidak kembali terulang kembali. Ya, kembali ya ulangi. Jadi saya ulangi, Al-Hasan An-Basri rahimahullah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan taubatan nasuha ada dua unsur utama. Ada dua rukun yang harus terpenuhi. Yang pertama apa? Menyesali perbuatan. Menyesali perbuatan. Maka tidak ada taubat kalau tanpa penyesalan. Ya. Waliyutubillah, bahkan Malik masih berbangga dengan perbuatan dosanya yang padahal mungkin sudah dia lakukan dahulu, sudah lama. Tapi ia masih merasa bangga dengan perbuatannya. Yang konon katanya sekarang dia sudah dalam posisi lebih baik. Gitu ya. Sudah hijrah posisinya. Namun ketika ia masih tidak ada unsur penyesalan atas apa yang dia lakukan dahulu, maka hijrahnya sejatinya bukan hijrah yang benar, belum hijrah yang benar. Karena taubat itu meniscayakan yang pertama apa? Penyesalan. Namanya kalau menyesal berarti apa? Ya, tidak suka dengan perbuatan tersebut sehingga ya udah dikubur dalam-dalam. Ya, tidak malah berbangga dengan masa lalunya. Tidak malah berbangga dengan perbuatannya yang dulu pernah dia lakukan. Ini kekeliruan ya. Kekeliruan terkadang datang dari sebagian saudara-saudara kita yang melakukan atau terjatuh ke dalam perbuatan ini. Ya. Ini pentingnya untuk kita mengetahui hal ini. Taubat yang pertama, unsur yang pertama adalah penyesalan. Menyesali perbuatan itu. Bukan justru malah berbangga, menyesali. Yang kedua, komitmen kuat untuk tidak kembali diulangi lagi. Komitmen yang kuat di dalam diri kita. Ini akan bahwasannya perbuatan itu tidak akan dilakukan kembali. Adalah sebuah pepatah yang mengatakan bahwasannya keledai itu tidak akan mungkin apa-apa terjatuh ke dalam lubang yang sama. Keledai yang kita sifati dia dengan binatang bodoh kan gitu ya. Kalau ada ilustrasi menyebutkan akan binatang yang pandir, binatang yang bodoh, pasti yang digambar apa? Diilustrasikan apa? Keledai. Keledai sebagai gambaran binatang yang bodoh, dan keledai sendiri yang seperti itu sifatnya yang disifati oleh kita manusia sebagai binatang yang bodoh, ternyata tidak mau terjatuh ke dalam lubang yang sama. Ya, sementara kita manusia yang notabene dikatakan sebagai makhluk yang lebih baik fi ahsani taqwim, penciptaan kita lebih utama dan lebih mulia daripada binatang. Kita makhluk yang diberikan oleh Allah Rabbul Azza wa Jalla bekal berupa pikiran, akal, ya, yang jauh lebih cerdas, dan kita manusia berperadaban seharusnya lebih lebih cerdas tentu. Maka bertekad untuk tidak kembali diulangi lagi adalah sebuah syarat rukun yang harus terpenuhi jika seseorang ingin taubat. Al-Kalbi rahimahullah mengatakan taubat nasuh artinya memohon ampun dengan lisan, menyesali dengan hati, dan menahan badan dari mengulangi dosa. Berarti ada keselarasan antara apa yang diucapkan oleh lisan berupa permohonan ampun dan taubat kepada Allah. Astagfirullah. Lisan mengucapkan begitu, ya Allah, saya mohon ampun kepada. Lisan mengucapkan seperti itu terdorong dari keinginan kuat di dalam hati, ingin Allah mengampuni atas dosa dan kesalahannya. Lisan dan hatinya seiring sejalan. Kemudian yang ketiga apa? Dibuktikan dengan anggota badan. Ditahan anggota badan, tangan, kaki, mata, pendengaran, lisan, semua ditahan untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa.
Jadi ada keselarasan, sekali lagi ya, namanya taubatan nasuha, selaras antara ucapan, perbuatan, dan hati. Itu namanya taubatan nasuha. Baik, sekarang kita introspeksi diri kita, sudahkah kita seperti itu? Ya, sudahkah kita seperti itu? Sudahkah lisan kita ketika kita memohon ampun kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya, dan kalimat-kalimat yang lain yang kita ucapkan yang mengindikasikan kita memohon ampun kepada Allah. Sudahkah kalimat tersebut diucapkan keluar dari hati yang memang tulus ikhlas meminta ampunan kepada Allah, dan kemudian diaminkan oleh anggota badan dengan cara kita jaga dan tahan untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ya, itu taubatan nasuha yang Allah perintahkan kita dalam ayat yang tadi di awal kita baca. Ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan taubat nasuha itu ada 3 unsurnya. Yang pertama, taubat yang mencakup seluruh dosa tanpa meninggalkan satu dosa. Jadi taubat itu dari seluruh dosa, bukan secara spesifik mohon ampun atas satu dosa, tidak, tapi kita mohon ampun kepada Allah dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Nah, itu ya. Tidak hanya spesifik terhadap satu dosa. Itu yang pertama, taubat mencakup seluruh dosa. Mencakup seluruh dosa. Itu unsur yang pertama. Yang kedua, bertekad kuat dan benar-benar bertaubat secara menyeluruh tanpa menyisakan keraguan sedikit pun di dalam hati. Ya, jadi benar-benar komitmen kuat di dalam hati. Ya, tanpa ada unsur keraguan. Seperti itu, dan tanpa menunggu nanti nunggu sudah usia menjelang sekian, enggak, tanpa menunggu. Dan yang ketiga yaitu apa? Memurnikan taubat dari segala bentuk kotoran dan penyakit yang menodai kemurniannya. Ya, contohnya apa? Taubatnya karena riya, gitu ya. Taubatnya karena kepentingan duniawi, karena kepemimpinan, ya, karena ingin agar harta benda dan dunianya tidak hilang, tidak hancur, tidak binasa, atau ingin mendapatkan pujian, terhindar dari celaan. Nah, bebas dari seluruh aib itu. Taubatnya murni dari dalam hati karena mengharap dan takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berat atau mudah, Pak? Taubat itu dengan deskripsi yang tadi disampaikan, uraian tadi tentang taubat, kira-kira mudah atau gampang taubat? Mudah atau gampang, Pak? Intinya butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Tidak hanya sebatas ucapan pemanis dan penghias lisan, tapi butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Ya, tidak main-main. Itu namanya taubat. Ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Jadi taubat itu butuh kejujuran hati, ya, dengan penuh keyakinan, meyakini bahwasannya tidak ada tempat untuk kita lari, tidak ada tempat untuk kita berlindung, tidak ada tempat untuk kita memohon dan meminta ampunan kecuali hanya kepada Allah. Dalam kisah 3 orang yang mangkir dari ajakan perang dalam surah Taubah ayat 118. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, ya, 3 orang ini kisahnya adalah mereka tidak ikut serta bersama dengan rombongan Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan tanpa alasan yang dibenarkan, dan itu dosa besar. Sehingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, jiwa mereka pun telah terasa sempit bagi mereka. Ini dosa apa?
Dosa itu dampaknya berpengaruh kepada hati. Ketika hatinya bersih, hatinya sesuai dengan fitrah, maka dosa itu apa? Kata Nabi, al-ithmu ma haka fi sadrika. Dosa itu membuat dadamu sempit, sesak. Ya. Wa karih ay yutali alaihin nas, dan gak suka kalau manusia melihat seseorang melakukan perbuatan itu. Jadi dosa itu sejatinya ada dua unsur. Hati kita sudah mengakui itu perbuatan dosa. Yang pertama, hati tidak nyaman, gelisah. Dan yang kedua, nggak suka kalau perbuatan itu dilihat oleh orang lain, makanya dia sembunyi-sembunyi. Itu dosa. Hal ini bisa terjadi kalau hatinya masih apa, Pak? Masih sejalan dengan fitrah. Tapi kalau hatinya sudah kondisi pekat, hitam, dia sudah terbiasa dengan dosa, waliyadzubillah. Di zona nyaman berbuat dosa, maka sudah tidak berlaku yang seperti itu. Dia sudah biasa berbuat dosa, bahkan berbangga-bangga dengan dosanya. Disebut dengan al-mujahir, orang yang pamer dengan dosa, waliyadzubillah. Dan orang yang seperti itu dikecualikan dari ampunan. Kata Nabi SAW, kullu ummati, setiap umatku itu pada dasarnya punya potensi diampuni dosanya. Illal mujahirun, kecuali orang yang mujahir tadi, yang enggak malu dengan dosanya, enggak malu dengan dosanya. Ya, bahkan waliyadzubillah tadi bangga dengan dosa. Orang seperti ini tidak punya tidak punya kesempatan. Ya. Kecuali tentu Allah memberikan hidayah, punya kesempatan untuk diampunkan dosa. Karena setiap umat itu, kata Nabi, setiap umatku pasti punya potensi diampuni, kecuali yang memang sudah bangga dengan dosanya, pamer dengan dosa. Sebagaimana setiap umat Nabi punya potensi untuk mendapatkan syafaat, kecuali apa? Kecuali orang-orang yang gak mau dapat syafaat. Siapa mereka yang gak mau dapat syafaat? Siapa yang gak mau dapat syafaat? Dalam surah Al-Mudaththir, Allah Rabbul Azza wa Jalla berfirman begini, Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Di akhirat kelak itu ada terjadi diskusi dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Sengaja penduduk surga dan penduduk neraka itu bisa saling ada komunikasi. Kenapa? Yang pertama untuk menambah rasa syukur bagi penduduk surga, ya, dengan kondisi ia dalam diberikan kenikmatan, dan yang kedua menambah azab dan siksa bagi penduduk neraka melihat di saudaranya sedang dalam kondisi kenikmatan sementara dia dalam siksaan. Jadi ini seperti itu. Lalu terjadilah diskusi, masalakakum fi saqar? Kenapa kamu bisa masuk ke neraka saqar? Bisa masuk ke dalam neraka? Jawabnya apa? Lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia enggak suka sholat, enggak menjaga sholat, abai. Walam naku nut'imul miskin, enggak suka ngasih makan atau membantu orang yang membutuhkan, enggak peduli dengan sesama. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kerjaannya apa? Kerjaannya kopdar, nongkrong ngabisin waktu. Nakhudu ma'al khaidin, berbicara, ngobrol ke sana kemari, ngelantur tanpa ada tanpa ada muatan positif dari diskusinya, dari ngobrolnya, kemana-mana ngabisin waktu. Mungkin begadang semalaman nggak ada, bahkan mungkin isinya ngomongin orang, ghibah dan seterusnya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, enggak percaya dengan hari kebangkitan, dianggap itu adalah dongeng, sehingga ketika dinasehati diarahkan obrolan orang tua, obrolan orang yang sudah bau tanah, ya,
Seperti itu, disepelekan. Nasihat-nasihat seperti itu keluar masuk ke telinga kanan, keluar dari telinga kanan, mental itu yang gak dimasukkan. Lalu apa? Hatta atana yakin, sampai kami mati kerjaan kami kayak gitu terus. Gak sholat, gak bantu orang, ngabisin waktu dengan hal-hal yang gak positif, gak baik, ya. Berbuat dosa dengan orang-orang yang ngabisin waktu berbuat dosa. Terus seperti itu. Maka kita manusia yang berakal tentunya ketika terjatuh dan mengalami atau terjatuh dalam perbuatan yang salah, melakukan kesalahan, maka harus apa? Komitmen yang kuat, taubat kepada Allah Taala wa Ta'ala. Seorang hamba akan mengetahui keperkasaan Allah di balik takdirnya. Dia Maha Kuasa yang menentukan apapun sekehendak Allah. Karena keperkasaannya dan sempurna, ia memutuskan dan menakdirkan kepada hambanya bahwa ia membolak-balikan hati hamba. Hadirin kaum muslimin yang sudah muliakan, hati kita, hati semua manusia, hati makhluk ini ada dalam genggaman jari jemari Allah Taala. Dan ini menunjukkan taubat itu sejatinya menunjukkan kemahaperkasaannya Allah. Di suatu waktu si hamba berbuat dosa, di waktu yang kemudian dia datang kepada Allah dengan memohon ampun, hatinya berubah 180 derajat. Ini menunjukkan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Makanya ketika kita masih kekeh atau urung belum mau bertaubat, maka tangisi diri ini. Tangisi hati. Ya, jangan sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian membiarkan hati kita membatu di atas dosa. Ya, membatu di atas dosa. Bukankah sama-sama kita menginginkan husnul khotimah, ending dari kehidupan yang baik kan kita inginkan kan? Ya, kita berdoa kan meminta agar Allah menganugerahkan kepada kita apa? Husnul khotimah, kesudahan hidup yang baik. Ditutup amal kita dengan kesolihan, dengan amal baik. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Ya, amalan hamba itu sejatinya tergantung dari endingnya. Kalau endingnya ternyata si hamba itu berbuat baik, berbuat amal soleh, menjaga lisannya untuk senantiasa berzikir, maka Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah fi akhir kalami," barang siapa mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalimat yang diucapkan, dakhala jannah, pasti masuk surga. Jadi endingnya dengan amal soleh, maka ia akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Rabbul Azza wa Jalla. Sebut dengan husnul khotimah tadi. Ya, maka dengan cara menyegerakan taubat. Karena tentu kita tidak tahu ya sampai berapa waktu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Ada siapa? Jangan ada di antara kita yang mengetahui akan hal tersebut. Ya, bahwasanya kita makhluk yang sangat butuh sama Allah Taala. Yang poin berikutnya, harus dibangun semangat optimisme di dalam diri kita bahwasanya Allah pasti mengampuni dosa kita. Jangan berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah Taala. Ya, dengan catatan tadi terpenuhi rukun-rukunnya yang tadi disebutkan, dijabarkan di awal. Ya, kalau kita serius dengan kesungguhan bertobat kepada Allah, Allah Rabbul Azza wa Jalla sangat mungkin mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah Al-Ghaffar, Allah menamakan dirinya Al-Afu, Allah menamakan dirinya At-Tawwab, Maha penerima, ya, Maha memberi taubat, Al-Ghafur, Maha pengampun. Tentu dengan nama-nama itu kita bisa mengenal Allah memiliki sifatnya tadi, penerima ampunan, penerima dosa, pemaaf dan seterusnya, penerima taubat hamba. Sebagaimana Allah itu Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Zat yang maha memberikan rezeki. Tidak ada satupun makhluk di kolong langit ini kecuali Allah berikan rezekinya kepada mereka. Jadi sampai semut yang ada di dalam lubangnya, sampai ikan yang ada di dalam air, dalam lautan, semua diberikan rezeki. Ya, Allah itu
As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar dan Maha melihat, semuanya terlihat dan terdengar, tidak ada yang samar dari pengetahuan Allah. Nama itu mengandung apa? Konsekuensi. Maka Allah menamakan dirinya Al-Ghafur, Allah menamakan dirinya Al-Afu, Allah menamakan dirinya Tawwab, mengindikasikan bahwasannya setiap hamba yang bertaubat kepadanya dengan taubat yang nasuha tadi, insya Allah Allah akan terima dan Allah akan ampuni. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita taubatan nasuha, menganugerahkan kepada kita ya taufik untuk mudah dan diringankan kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita telah mencontohkan sallallahu alaihi wasallam, ia bertaubat dalam sehari lebih dari 70 kali. Ya. Padahal beliau alaihi wasallam telah mendapatkan jaminan pengampunan dosa. Yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Surah Al-Fatihah yang kedua. Allah telah mengampuni dosa-dosamu, wahai Muhammad, baik dosa yang telah lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Namun seiring dengan pengampunan itu, walaupun telah dinyatakan pengampunannya, Nabi SAW tetap memohonkan ampun dan bertaubat kepada Allah Rabbul Azza wa Jalla sehari lebih dari 70 kali. Tentu kita harus lebih butuh dari itu, karena kita ya, terlampau banyak dosa dan kesalahan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Azza wa Jalla, kita telah menuntaskan pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus. Semoga pembahasan dan pembelajaran kita bukan hanya menambah wawasan, bukan hanya menambah ilmu, dan bukan hanya sebatas perbendaharaan semata dalam benak dan pikiran kita, namun dorongan untuk mengamal. Ada semangat dari diri kita, karena ini pembahasan yang sangat luar biasa besar, ya, pembahasan yang sangat biasa sangat penting bagi kita. Pembersihan jiwa, kita sangat butuh akan hal itu. Kita sangat butuh. Ayatnya sudah kita hafal, ya. Dan dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Hari di akhirat itu nggak butuh dan nggak dinilai lagi itu harta dan keturunan. Yang berharga itu yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Itulah fungsi dari tazkiyatun nufus, membersihkan hati supaya nanti kita pulang menghadap Rabb kita, menghadap pencipta kita, menghadap Allah Taala dalam kondisi Allah ridho sama kita, dalam kondisi Allah Taala menerima kita. Karena di akhirat sana ada hamba-hamba Allah, ada manusia yang tidak diajak bicara sama Allah, ya. Allah tidak membersihkan dan menyucikan dosanya, bahkan Allah tidak melihat dia. Ada manusia-manusia yang seperti itu di akhirat sana, ya. Di akhirat pas pulang menghadap Allah, Allah nggak melihat dia, nggak mau ajak bicara, nggak dibersihkan, nggak diampuni dosa-dosa. Oh iya, mau lari kemana Pak kalau sudah kayak gitu? Lalu di dunia kita diasingkan, ya, dikucilkan oleh 1-2 orang, mungkin masih bisa Pak. Kemungkinan kita mencari tempat lain, ya, kita pindah rumah, pindah pekerjaan, masih mungkin. Di akhirat mau lari kemana? Ketika Allah tidak menerima kehadiran kita, mau lari kemana? Maliki yaumiddin. Allah itu raja di hari kebangkitan. Maliki yaumiddin. Mau lari kemana? Mau menghadap ke Tuhan yang mana? Mau cari tempat mana? Perlindungan di mana? Maka pembahasan tazkiyatun nufus ini sangat urgent, penting. Sekali lagi, bukan untuk sebatas menjadi wawasan, namun untuk dipraktekkan dan diamalkan.
Pembahasan kita tutup dengan pembahasan taubat. Yang ini adalah ending dari pembahasan tazkiyatun nufus. Setelah hati dibersihkan, maka dorongan untuk berbuat, menyesali perbuatan dosa, dan komitmen untuk berbalik kepada Allah Taala. Semoga memudahkan upaya kita, memudahkan langkah kita dalam mengamalkan segala bentuk konsekuensi ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin. Allahumma. Baik, sampai di sini Bapak sekalian, semoga menjaga. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Berarti hidupnya lurus-lurus, aman-aman. Alhamdulillah, nggak ada masalah Pak. Bersyukur, alhamdulillah nggak ada masalah. Lurus-lurus aja ya. Kami minum-minum. Ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti itu indikasi bisa dipahami ya. Mudah-mudahan insya Allah sebenarnya begitu. Insya Allah ini indikasi materi kita dipahami dengan baik ya. Dan tentunya semoga ada semangat untuk mengamalkan. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita nanti akan pertimbangkan dari apa yang akan kita bahas. Atau mungkin ada usulan ya dari jamaah sekalian, silakan nanti via Pak DKM. Kira-kira kita mau melanjutkan bahasan apa? Nanti sama-sama kita belajar, sama-sama kita belajar. Ya, kurang lebih berapa? 2 tahun, 3 tahun, hampir selesai. Gimana Pak? Gimana Pak? Terjatuh ke dalam dosa yang sama gitu maksudnya. Baik. Dorongan di dalam jiwa kita ditambah dengan dorongan dari pembisik setiap kita, yaitu musuh-musuh kita siapa? Syaitan. Baik itu dari golongan jin dan manusia dan jin dan nas, adalah mengarahkan kita untuk terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Dan itu semua ujian, Bapak. Ujian. Kita diuji dengan konsep ujian yang hampir sama semua. Bagaimana kita jatuh ke dalam perbuatan dosa? Nah, itu konsep ujian. Sudah terjatuh ke dalam satu perbuatan dosa, segera bangkit untuk taubat. Karena kalau tidak seperti itu, kemungkinan besar dia akan terjatuh ke dalam dosa berikutnya, bahkan mungkin dosa yang sama. Tapi saya sudah taubat, tapi taubatnya belum tulus keluar dari hati. Ya, belum tulus keluar dari hati. Ketika ternyata dia masih terjatuh ke dalam lubang yang sama. Karena sejatinya ketika niatnya, komitmennya kuat di dalam hati, maka kemungkinan dirinya untuk terjatuh di satu lubang yang sama kecil. Tapi bukan kemudian kalau sudah tobat, kemudian manusia tidak akan terjatuh ke dalam dosa yang lain. Manusia itu adalah manusia tempatnya salah dan khilaf. Manusia itu suatu hal yang lumrah ciptaan. Konsep dasar penciptaan manusia itu terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Bukan manusia itu kemudian nggak berbuat dosa sama sekali, ya, itu malaikat. Yang menjadi masalahnya adalah semangat untuk dia bangkit keluar dari zona dosa itu yang harus ditingkatkan dalam setiap diri kita, dan keinginan untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa itu harus ada dalam diri kita. Bukan malah menyepelekan dosa. Terkadang dorongan itu muncul dari menyepelekan dosa. Karena Allah Maha Mengampuni,
ampun gitu ya, Allah itu maha luas ampunannya, tobatnya nanti seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ya. Ada yang lain Pak? Kalau ada dilanjut, tapi ada dulu, kalau tidak ada saya tutup. Tidak ada, alhamdulillah. Jadi kita tutup sampai dengan ini, nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah menerima duduknya dan hadirnya kita di sini sebagai amal pemberat kebaikan bagi kita sekalian dan pengukur dosa serta kesalahan kita. Yang benar semua bersumber dari Allah Rabbul Azza wa Jalla, dan berkhilaf salah serta kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu